Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. 12 Busana 4. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? How are you today? I hope you are in a well condition, in good condition. And I inform you that last week we talked about how to offer help to someone or others. But the material today is I want to tell you about how to make application letter. You know application letter? That application letter is lamaran pekerjaan, surat lamaran pekerjaan. Do you want to go for a job? Do you want to look for a job after graduating from school? Of course, you would like to apply in a job. Of course, it is related to your capacity. You're related to your program now. Maybe you want to apply as operator, production operator. For example, in WSK, Upload, in Garment, and others, in a Bluetooth. Or if you don't want you to go to the industry, you can do your job at home, but it doesn't need to apply the application by application letter. Okay, related to the application letter, I want you to know my explanation about application letter. Yes, application letter in the slide projector in the video here. Okay, listen, watch me in slide and my explanation in the video. Oke, anak-anak, selamat pagi semuanya. Saya berharap kalian tetap sehat dan tetap menjaga kondisi. Jangan mengeluh tentang kondisi saat ini. Aduh, saya capek di rumah, saya bosan di rumah. Itu mengeluh, itu semakin menurunkan imun. Jangan mengeluh dengan kondisi apapun, karena mengeluh itu tidak menyelesaikan masalah. Mengeluh justru akan menambah beban masalah. Sebagai orang yang terpelajar, sebagai manusia yang calon manusia tangguh, kalian harus mencari solusi terbaik. Pasti Anda punya solusi. Kalau Anda tidak punya solusi, share ke teman, cari informasi ke teman, berkomunikasi dengan tetangga, berkomunikasi dengan teman, apapun. Itu bukan berarti mengeluh, tapi kita kalau mengeluh kita sendiri, tapi kalau kita minta bantuan orang lain, kita saling berkomunikasi, itu berarti bukan mengeluh, itu berbagi. Barangkali ada yang orang lain ingin membutuhkan, ingin Anda bantuan dari orang lain. Itu yang terpenting. Karena apa? Bagaimana orang tahu kalau kalian susah, kalau sementara kamu tidak pernah bercerita apa masalah. Maka jangan sungkan kepada teman, kepada sahabat, kepada saudara untuk minta bantuan, untuk cerita tentang kondisi saat ini. Yang jelas, apapun kondisinya sekarang, kita harus mengambil sikap, dan tentu saja kita tetap berharap kepada Tuhan bahwa ini akan segera berakhir. Tapi harapan itu jangan menjadikan keluhan kita setiap hari. Itu motivasi dari saya, dan kita berharap kita nanti akan bersuara. Sementara kita bisa dari jarak jauh, dan silakan ikuti penjelasan saya secara lengkap dari awal sampai akhir untuk langkah pertama.
Ya. Salam sehat. SMK bisa. Baik, akan saya jelaskan satu persatu bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan atau application letter. Bagian pertama dari application letter, tapi sebelumnya saya ingin definisikan apa itu application letter. Adalah sebuah surat bisnis atau sebuah surat yang berfungsi untuk melamar sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan atau di sebuah institusi. Itu definisi application letter atau surat lamaran pekerjaan. Nah, setelah itu kita akan lihat bagian-bagiannya. Yang pertama adalah the writer address, bagian dari surat lamaran pekerjaan yang berfungsi untuk memberikan keterangan alamat si pengirim kepada pembaca surat. Contohnya misalnya Tangerang, Purworejo, Magelang, biasanya menunjukkan kabupaten atau kota. The writer address, alamat penulis. Kemudian setelah alamat penulis, kita masuk ke bagian yang disebut the date atau tanggal. Bagian dari surat lamaran pekerjaan yang berfungsi untuk menjelaskan waktu penulisan surat tersebut kepada pembaca. Surat itu ditulis tanggal berapa? Misalnya September 11, 2008. Jadi penulisannya ini ala Inggris, bulannya dulu baru tanggalnya 11 2008 itu tahunnya. Oke, nanti pada bagian lain akan saya jelaskan tentang penulisan tanggal itu. Kemudian setelah bagian tanggal adalah the letter indication, adalah bagian dari surat lamaran pekerjaan yang berfungsi untuk menunjukkan kepada siapa surat lamaran pekerjaan tersebut diberikan. Contoh, to the principal of headmaster SMK PGRI Seciwan Lego, dear sir / madam. Berarti ini ditujukan kepada kepala sekolah SMK PGRI 31 Lego, dear sir, madam. Ini sudah masuk bagian lain, yaitu salutation sepertinya. Ya, salutation adalah ungkapan salam yang berfungsi untuk mengawali atau membuka isi surat. Dear sir, dear madam, ini ambil salah satu saja. Jadi panggilan, dear sir, dear madam. Ya, ini kalau kita sudah pasti tahu perempuan maka kita madam, kalau belum tahu kita pakai dear sir. Ini bagian salutation. Kemudian setelah bagian salutation adalah the body. Lanjut, setelah salutation adalah the body of the letter, tubuh surat atau bagian dari surat lamaran pekerjaan yang berfungsi untuk menjelaskan maksud kedatangan surat tersebut dengan menggambarkan atau menjelaskan secara lengkap dan jelas. Contoh, I am interested in seeking for the possibility to join in your institution as an English teacher. I include my resume as a first step in exploring the possibilities of employment and tell you about my qualification. Ya, itu bagian tubuh surat isinya. Dan dilanjutkan paragraf kedua. My name is Yudi Indra Gunawan. I am 23 years old. I have an excellent health. I am fresh graduation of Sultan Ageng Tirtayasa University, Serang, 2009. Faculty of Teacher Training and Education, majoring in English Education Study Program.
I describe myself as a dynamic young person. I have a good personality, possess high capacity for learning, and I am highly self-motivated. I'm also easy to adapt with new environment and able to work under pressure, both in team and as individual. My most recent experience was implementing English through some English competition and some related activity to develop my English mastery. Ya, itu bagian tubuh surat yang kedua atau pada paragraf kedua. Jadi nama saya Yudi Indra Gunawan, umur saya 23 tahun, saya sehat, saya lulusan terbaru dari Sultan Ageng Tirtayasa University, dan seterusnya. Itu menjelaskan tentang kapasitas dia, nama dia, jati diri dia. Lanjut. With higher motivation, I would bring a focus on quality to your institution. I would sincerely appreciate the opportunity to discuss my qualification. Please do not hesitate to contact me. I look forward to hearing from you. Thank you in advance for your time and consideration. Itu bagian akhir dari paragraf atau paragraf 3, yaitu harapan pengirim surat atau menulis surat atau pelamar untuk bisa diapresiasi kualifikasinya, dan kalau bersedia siap dikontak, dan sungguh sangat menanti jawabannya. Lanjut, bagian akhir atau ending adalah sebuah bagian dari lamaran pekerjaan yang berfungsi untuk menutup surat dengan ungkapan-ungkapan salam. Contoh ungkapan salam, yours sincerely, itu yang formal. Ya. Kemudian setelah yours sincerely, biasanya di bagian akhir lagi ada bagian tanda tangan, atau bahasa Inggrisnya adalah, bahasa Inggrisnya initial and signature. Adalah sebuah bagian dari surat lamaran pekerjaan yang berfungsi untuk menjelaskan siapa nama pengirim atau pembuat surat lamaran tersebut, dan biasanya dibubuhi oleh tanda tangan si pembuat surat lamaran tersebut. Contoh, Yudi Indra Gunawan. Jadi yours sincerely, tanda tangan, baru dikasih nama bawahnya. Itu bagian dari surat lamaran pekerjaan yang paling akhir. Kemudian kita lanjutkan ke bagian lain dari surat lamaran pekerjaan. Nanti saya akan berikan secara utuh seluruhnya, sehingga kita bisa mengetahui mana. Nah, ini bagian secara utuhnya. Atas sendiri, Tangerang, September 11, 2008, to the Principal of Headmaster SMK PGRI 331 Legok. Ini alamat penulis, tanggal dibuat surat. Untuk Principal of Headmaster itu alamat yang dituju. Berarti Kepala Sekolah SMK PGRI 31 Legok. Kemudian, Dear Sir, Madam, salutation. Kemudian pada awal paragraf 1 itu tadi sudah saya jelaskan. I am interested in seeking for the possibility to join in your institution as an English teacher. Saya tertarik mencari kemungkinan untuk bergabung di institusi sebagai guru bahasa Inggris. I include, saya memasukkan kemungkinan-kemungkinan dalam persyaratan untuk pelamar pekerjaan.
yang isinya adalah kualifikasi saya. My name is Yudi Indra Gunawan. Nama saya Indra Gunawan. Saya umurnya 23 tahun. I have an excellent health. Saya sehat. I'm fresh graduation of Sultan Ageng Tirtaya University, Sorang, 2009. Saya lulusan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2009. Ya, saya lulusan tahun 2009, Fakultas Pendidikan Guru Bahasa Inggris, dan mengambil mayor di English Education Study program pelajaran bahasa Inggris. I describe myself as a dynamic young person. Saya menjelaskan diri saya sebagai orang yang sangat dinamis. I have a good personality. Saya punya kepribadian yang bagus, punya kapasitas untuk belajar, and I am highly self-motivated, dan saya orang yang sangat bisa memotivasi diri. Ya, I am also easy to adapt with new environment and able to work under pressure both in team and as individual. Saya juga mudah beradaptasi dengan lingkungan baru saya dan bisa bekerja dalam tekanan baik tim atau sebagai individu. My most recent experience was implementing English through some English competitions and some related activity to develop my English mastery. Dan pengalaman terakhir saya bisa mengimplementasikan bahasa Inggris saya dalam berbagai kompetisi bahasa Inggris yang berhubungan dengan penguasaan bahasa Inggris. With high motivation, ini bagian akhir, dengan harapan dan motivasi yang tinggi, I would bring a focus on quality to your institution. Saya akan membawa kualitas institusi Anda. I would sincerely appreciate the opportunity to discuss my qualification. Saya ingin mengapresiasi kesempatan untuk berdiskusi dengan kualifikasi saya. Please do not hesitate to contact me. Silakan jangan ragu mengontak saya. I look forward to hearing from you. Saya berharap jawaban Bapak atau Anda. Terima kasih. Thank you in advance for your time. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yours sincerely, hormat saya, Yudi Indra Gunawan. Itu kira-kira terjemahan translation dalam bahasa Indonesia. Sudah saya jelaskan semua. Nanti kita pada akhir sesi ini kita akan berlatih membuat surat lamaran pekerjaan yang isinya adalah data Anda, kemudian juga kualifikasi Anda, terus perusahaan mana yang dituju. Ya, silahkan Anda membayangkan perusahaan mana yang dituju. Nanti saya akan berharap Anda bisa menulis surat itu dengan baik dengan acuan tersebut. Demikian, ya, terima kasih dan selamat mengerjakan tugas.